Rusia jadi presiden DKPBB bikin Israel terjungkal. Sidang DKPBB soal Palestina tetap lanjut, Israel mengkerut. Rusia menolak permintaan rezim Zionis untuk mengubah waktu pelaksanaan sidang Dewan Keamanan PBB terkait konflik Israel dan Palestina yang dijadwalkan pada hari Selasa ini. Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, bermaksud menggelar sidang bulanan DKPBB terkait konflik Israel dan Palestina pada hari Senin 24 April 2023. Bertepatan dengan hari peringatan Israel saat itu. Wakil rezim Zionis di PBB Gilad Erdan dalam suratnya untuk wakil tetap Rusia di PBB, Vasily Nebenzia, karena Rusia menjabat sebagai ketua periodik DKPBB, menulis tanggal 24 April adalah hari peringatan yang sangat penting bagi Israel. Namun, Rusia menolak untuk mengundur sidang tersebut dan tetap pada dukungannya untuk membahas soal Palestina yang sangat urgen atau penting. Ia menambahkan, hari ini adalah hari suci dan khusus bagi semua orang Israel, kata pejabat Israel tersebut. Namun, pihak terkait di DKPBB tidak mau bernegosiasi tentang hal tersebut. Gilad Erdan juga melanjutkan, Rusia sebagai ketua DKPBB berkewajiban untuk memainkan peran netral. Akan tetapi pertemuan yang digelar di hari peringatan Israel dan mengundang Israel untuk berpartisipasi menunjukkan ketidakpedulian dan pelecehan terhadap hari ini. Seperti diketahui, Rusia diberitakan memang sangat berpihak pada Palestina dan kemerdekaannya. Media rezim Zionis menilai keputusan Rusia untuk menggelar pertemuan di saat sebagian besar anggota DKPBB memprotes perilaku Israel terhadap rakyat Palestina dilakukan bersama dengan meningkatnya bantuan Israel terhadap Ukraina. Heboh, Hamas datang ke Moskow, diundang Putin, dikabarkan dapat bantuan dana dan senjata untuk kalahkan seluruh tentara Zionis di Palestina. Delegasi Hamas diundang langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia untuk datang ke Moskow. Dikabarkan mereka mendapatkan undangan resmi karena mendapatkan bantuan dan dukungan penuh oleh negara beruang merah itu. Soal senjata dan dana yang bisa diberikan untuk Palestina dalam melawan para penjajah Israel. Sementara itu, Hamas diketahui merupakan pasukan yang paling ditakuti tentara Israel di medan tempur, apalagi kini Hamas dapat sokongan penuh dari Rusia, bisa membuat pasukan Zionis makin gemetaran. Apalagi di bulan puasa ini, pasukan perlawanan Palestina makin ketat menjaga keamanan, khususnya di komplek Masjidil Aqsa. Delegasi Hamas bertemu dengan Mikhail Bogdanov, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, sekaligus utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Asia Barat dan juga Afrika. Kedua pihak dalam pertemuan itu membicarakan perkembangan terbaru Palestina, terutama kejahatan dan juga serangan rezim Zionis yang terhadap rakyat Palestina, serta ancaman-ancaman Zionis terhadap keamanan dan juga stabilitas kawasan. Pada kesempatan ini, delegasi Hamas menekankan hak perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim Zionis. Menurut mereka, rezim Zionis terus melakukan kejahatan dan serangan terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov dalam pertemuan dengan delegasi Hamas menekankan sikap Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina yang tegas. Seiring dengan naiknya kabinet ekstrim rezim Zionis di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serangan dan kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina mengalami peningkatan, khususnya di tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2021 hingga tahun ini di 2023. Mencekam, akhirnya Israel diserang banyak negara yang membela Palestina. Kondisi Palestina terkini.
Meskipun sudah tahun 2023 namun eskalasi di Israel masih memanas. Bahkan di Januari saja sudah terjadi ribuan serangan Israel pada Palestina. Hal itu membuat geram negara-negara lain khususnya negara pendukung Palestina. Atas aksi semena-mena dan superior Israel tersebut, maka negara-negara pendukung Palestina seperti Turki, Korea Utara, Rusia, Iran, Irak hingga Spanyol mengirimkan tentara dukungan artileri hingga bantuan sandang dan pangan bagi para warga Palestina yang terdampak serangan yang tak berperi kemanusiaan itu. Keenam negara sekutu tersebut melakukan banyak hal yang bisa membantu warga Palestina dengan seutuhnya. Misalnya Turki telah mengirim pesawat tempur andalannya dan buatan negara itu sendiri. Bahkan meskipun Turki tengah berduka dilanda bencana, namun Erdogan masih menyisakan beberapa tentaranya untuk diterbangkan membantu para pejuang Palestina. Berikutnya ada Korea Utara. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu memang menjadi langganan dalam mengecam dan melawan keras rezim Zionis. Bahkan si pemimpin Korea Utara ini mengatakan jika salah satu rudalnya diperuntukkan untuk menghancurkan Zionis. Tak berbeda dengan Korea Utara, Rusia juga mengirimkan beberapa senjata seperti tank dan drone canggih pada perlawanan Palestina. Tak hanya itu saja, Rusia juga melatih para pasukan Palestina untuk dapat mengalahkan para tentara Israel. Sementara itu, negara seperti Irak dan Iran juga punya andil besar bagi perlawanan Palestina. Mereka mengirimkan senjata dan bahkan Iran mengirimkan tentara khususnya hingga rudal-rudal canggih untuk Hamas dan para pejuang lainnya yang berada di garda terdepan. Tak heran, Iran merupakan negara yang paling dibenci oleh Israel dikarenakan aksinya yang tak setengah-setengah dalam melatih hingga mempersenjatai para pasukan Palestina. Setelah itu yang terbaru ada Spanyol. Meskipun tak dikabarkan mengirimkan senjata atau pasukan, namun Barcelona melakukan langkah yang luar biasa. Dikenal menjadi partner Israel, kini negara yang berada di Eropa itu telah resmi memutuskan hubungannya dengan Israel. Karena mereka mengakui jika tindakan Israel pada Palestina sudah merusak kemanusiaan dan menghancurkan banyak kehidupan yang tak berdosa.